Kematian Yoga udah 25 tahun. Kalau saya dengar cerita kamu, kok masih ada orang yang menghalang-halangi penyelidikan. Tunggu, Pak. Menurut kamu nih, Yoga itu dibunuh? Halo Pak Baskara, apa kabar? Bapak masih ingat sama saya kan? Pada lihat kan? Nih, Bu Ajeng kelihatan panik. Dia shock banget ini kelihatannya. Ternyata benar dugaan kita. Kalau Pak Heru memang kerja sama Bu Ajeng. Dia karyawannya Bu Ajeng dan dia kerja di kantor cabang yang lain. Lu ngapain di sini janjian sama tunangan gua? Mas, apa salahnya emang kalau kita papasan ini juga di kantor? Nggak ada masalah kalau papasan. Aku nggak masalah, sama sekali nggak. Yang jadi masalah itu kalian ketemunya di sini, di tempat sepi. Itu artinya kan janjian. Kamu curiga? Yasmin, kamu itu tunangan aku. Aku hanya nggak suka kamu tuh ketemuan sama Romeo, itu aja. Nggak, aku tanya sama kamu curiga sama aku papasan sama Romeo? Berarti kamu pikir aku juga cewek yang nggak bener dong? Yasmin, awas aja lu godain tunangan gua. Untung aja Mas Rangga nggak nanyain soal berkas-berkas ini. Yasmin, tunggu, aku minta maaf. Mau apa lagi sih? Ya, aku minta maaf atas sikap aku tadi. Ya, aku ngelakuin itu karena aku cemburu ngeliat kamu deket sama Romeo. Mas, kamu ada deh. Kamu cemburu sama Romeo. Romeo sama aku aja udah sahabatan udah lama sebelum aku kenal sama kamu. Kenapa? Marah? Enggak, aku nggak marah. Aku cuman khawatir aja. Khawatir kalau kamu tuh masih deket-deket sama Romeo. Ya cemburu karena apa? Emang aku ngapain sama Romeo? Kamu tahu nggak? Selama ini Romeo tuh suka sama kamu. Aku nggak tahu Romeo suka sama aku. Romeo pernah ngomong sendiri di depan aku kalau dia suka sama kamu. Bahkan semenjak kita sudah tunangan pun, dia tetap aja masih nekat deketin kamu. Itu yang bikin aku jadi khawatir. Reaksi dia juga biasa aja, Mas. Iya, ya karena kamu nggak bisa ngelihat. Kamu nggak bisa ngeliat sikapnya Romeo. Sedangkan aku bisa ngeliat gelagatnya Romeo seperti apa. Dia itu seperti mau merebut kamu dari aku. Kayak cuma perasaan kamu aja deh. Yang aku lihat Romeo tuh biasa aja dan aku rasa Romeo nggak suka sama aku, Mas. Aku sebagai tunangan kamu, aku capek toh, Mas. Capek dikekang seperti ini. Aku bukan yang mau mengekang kamu, bukan. Aku cuma takut kehilangan kamu. Yaudah gini, aku janji aku nggak akan mengekang kamu. Udah, kita lupain aja masalah ini sekarang, oke? Udahlah, Mas. Gini, aku janji. Aku mau balikin berkas ini, udah. Ya, oke. Ya, Yasmin, aku minta maaf, Yasmin. Yasmin ini lama-lama rese juga sama aku. Pakai sok ngambek lagi. Bikin aku muak. Ya, Rin? Meeting dadakan. Astaga, yaudah. Yaudah, saya segera ke sana. Oke, makasih. Turun lo. Ngapain lo berhenti di sini? Turun. Sebenarnya lo mau ngomongin apa sih? Lo sampai nekat ngomong ke nyokap gue? Gue udah tahu kalau lo yang nabrak bokap gue. Bentar. Lo kenapa bisa ngomong kayak gitu? Emangnya lo ada buktinya? Lo nggak usah ngeles lagi deh, Al. Kakaknya Kiren udah cerita sama gue. Dia cerita kalau lo udah minjem mobilnya Kiren dan lo nabrak bokap gue. Gue megang videonya kok. Plat mobilnya udah jelas. Ternyata lo kayak psikopat juga ya. Di depan gue sosok baikin gue. Ternyata di belakang kelakuan lo kayak gitu, Al. Lo tahu nggak? Apa kesalahan bokap lo? Karena bokap gue udah selingkuh sama nyokap lo. Itu alasan lo nyakain bokap gue kayak gitu. Lo udah tahu kalau bokap lo selingkuh sama nyokap gue? Gue emang udah tahu selama ini. Bagus kalau lo tahu.
Kenapa lo masih nyalain gue? Urus tuh bokap lo yang gak tahu diri. Kan nyokap lo juga yang selingkuh sama bokap gue. Lo nggak bisa 100% salahin bokap gue juga lah. Walaupun kayak gitu lo nggak punya hak buat nyakitin bokap gue. Apa yang dia lakuin itu nggak sebanding sama apa yang lo lakuin ke dia. Dan harusnya lo salahin juga nyokap lo. Kenapa dia mau selingkuh sama bokap gue? Lo gak usah ngajarin gue ya. Lo udah tega bohongin gue, Al. Gue nggak terima. Oke, mungkin gue emang salah karena gue nabrak bokap lo. Waktu itu gue emosi. Tapi gue nggak tahu kalau Pak Pras itu ternyata bokap lo. Jadi lo jangan ngerasa kayak lo orang paling menderita di dunia ini. Al, gue laporin lo ke polisi. Oh, lo mau nantangin gue? Silahkan. Silahkan laporin gue ke polisi, gue nggak takut kok. Lo pikir bokap gue bakal diem aja? Oh ya, kan bokap lo itu pengusaha terkenal. Berkuasa lagi. Dan bokap lo cuma pegawai rendahan yang cari makan di keluarga Cakradinata. Jadi lo jangan berani-berani ngusik keluarga Cakradinata. Karena kalau lo berani, gue pastiin lo sendiri yang bakal hancur. Jadi Alisa yang udah nabrak Pras. Karena Pak Pras adalah selingkuhan Bu Ajeng. Astaga, masalah anggota keluarga Cakradinata ini terlalu rumit buat dijelasin. Mereka punya tujuan masing-masing dan saling konflik satu sama lain. Rin, tolong kamu siapin beberapa dokumen untuk meeting ya. Ini sudah saya siapkan, Pak. Oke, makasih. Nih, kalau gitu saya permisi dulu. Iya. Saya ini. Ya, oke, Pak. Pak Rangga. Pak, maaf, Pak. Iya, nggak apa. Iya, ya. Nggak apa. Berat rasanya buat nyampein kabar soal Alisa dan Bu Ajeng ke Pak Baskara. Pak Baskara kan punya riwayat sakit jantung. Aku khawatir sakitnya kambuh kalau dengar kabar ini. Tapi dalam penyelidikan, nggak boleh ada informasi yang aku sembunyikan dari klien. Semoga Pak Baskara kuat mendengar kabar buruk ini. Ya, mana tuh jatuh? Nih, handphone. Mana ya antingnya? Oh, ini dia. Mbak. Lah, mbaknya pergi. Ini handphone siapa? Dania, gue masih nyari yang lo butuh. Tapi gue butuh waktu. Handphonenya Dania. Loh, kok balas pesan sendiri sih? Apa handphone Dania disadap? Iya, handphonenya Dania disadap sama handphone ini nih. Aku harus kasih tahu Dania deh. Mbak Dani, Pak Baskara ada? Pak Baskara ada di dalam. Silakan. Pak. Ya, Dania, silakan duduk. Oke Dania, setelah kamu mengikuti Nathan dan Alisa, ada cerita apa nih?
Saya memiliki 2 informasi penting tentang Bu Ajeng juga Alisa. Tapi sebenarnya saya sedikit khawatir dengan kondisi kesehatan Bapak setelah mendengar kabar ini. Nggak apa-apa, udah cerita aja. Saya siap kok terima cerita apapun. Informasi ini sensitif dan bersifat pribadi, Pak. Alfi, boleh tolong kamu keluar sebentar? Bisa, Pak. Permisi, Pak. Oke, Dania. Jadi apa yang kamu mau ceritain? Saya udah siap. Bahkan sampai kemungkinan yang terburuk karena ya selama ini emang keluarga saya udah kacau. Semuanya nggak beres.